Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ratna selaku dosen mata kuliah Matematika Bisnis dan sobat-sobat semua yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Riko Prakoso, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Izinkan saya di sini untuk memberikan sebuah materi atau sharing-sharing sebuah materi tentang penerapan fungsi linear, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pajak dan subsidi. Kenapa saya di sini sebutnya sharing-sharing? Karena di sini takut banyak salah-salah kata dari saya, bisa mohon dikoreksi oleh Ibu dosen multimedia ataupun teman-teman semua. Dan kita langsung masuk ke materinya. Let's go. Oke, jadi kita akan masuk ke materinya tentang penerapan fungsi linear, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pajak dan subsidi. Untuk definisi umum, fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang diminta. Sedangkan penawaran menghubungkan antara variabel dengan harga, variabel jumlah atau kuantitas dengan barang dan jasa yang ditawarkan. Untuk penerapan fungsi linear ini adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk fungsi penawaran atau yang biasa disebut atau demand function merupakan fungsi permintaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan harga produk. Sehingga grafik fungsi permintaan memiliki slope negatif atau miring ke kiri. Dan ini adalah hukum permintaan. Apabila harga produk atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan mengalami kenaikan. Ini adalah fungsi permintaan. Dan untuk bentuk umum fungsi permintaan ini, bentuk persamaan permintaan linear. Kita bisa lihat P sama dengan A min Q B, dengan keterangan P adalah harga unit, Q adalah kuantitas, A-nya adalah koefisien arah yang selalu negatif karena tadi fungsi permintaan memiliki slope negatif atau miring ke kiri. Dan B adalah harga pada saat X sama dengan 0, dan contohnya adalah ini. Kita lihat contoh soalnya. Pada saat harga telur Rp12.000, permintaan telur tersebut sebanyak 1 kg. Dan pada saat harga telur meningkat 17.000 kg, permintaannya akan menurun menjadi 500 gram. Buatlah fungsi permintaannya. Untuk pembahasan diketahui P1 sama dengan 12.000 dan P2 sama dengan 17.000. Q1-nya 1 dan Q2 sama dengan 0,5. Yang ditanya adalah fungsi permintaannya. Untuk menentukan fungsi permintaan maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y sama dengan Y1 per Y2 min Y1. Dan Y-nya diganti P sehingga X-nya juga diganti dengan Q. Maka kita dapat rumusnya sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal kita masukin angka-angkanya. P sama dengan P min 12.000 karena P1 ya tadi 12.000 dan P2 min P1. Ketemu, kita masukin rumusnya, ketemu ini dan akhirnya dipindah ruas dan Q sama dengan 2,2 min 0,001 P. Untuk fungsi penawaran atau supply function, fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif atau miring ke kanan. Untuk hukum penawaran sendiri adalah sebagai berikut. Apabila harga produk atau jasa naik, maka jumlah penawaran akan meningkat. Bentuk umum fungsi penawaran. P sama dengan AQ plus B. Nah, di sini cuma bedanya di A-nya. Karena tadi di fungsi permintaan A-nya sama dengan negatif. Karena slope-nya miring ke kiri. Nah, sedangkan ini miring ke kanan, maka A-nya sama dengan positif. Kita masuk ke contoh soalnya. Pada saat harga sepasang sepatu sama dengan 150.000 di toko A mampu menjual sebanyak 50 pasang.
dan pada saat harga 200.000, toko mampu menjual sekitar 100 pasang. Buatlah fungsi penawarannya. Di sini kita suruh buat fungsi penawaran. Oh, ini salah, ini adalah fungsi penawarannya. Sama seperti yang di atas tadi, kita tinggal cari rumusnya sama dan kita tinggal masukin. Kita dapat Q sama dengan 100 plus 0,001. Keseimbangan pasar satu komoditas. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS. Ini QD maksudnya. S. Atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan, atau PD sama dengan PS. Secara grafik ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk contoh, tentukan jumlah barang pada harga keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 5 min 0,2 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 7 plus 0,4 PS. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Keseimbangan tadi terjadi apabila QD sama dengan QS. Tinggal kita masukin, tadi QD-nya sudah ada di soal, QS-nya juga udah ada di soal. Tinggal kita masukin QD-nya ini, QS-nya ini. Terus kita pindah ruas. Yang ada variabelnya atau yang ada hurufnya kita pindahin ke kiri. Dan yang angka doang kita pindahin ke kanan. Maka kita nemu di sini P sama dengan 20. Nah, setelah dapat nilai P, kita dapat mensubstitusikan ke salah satu fungsi. Mau fungsi yang QD atau mau fungsi yang QS. Itu bebas karena hasilnya bakal sama. Nah, di sini saya memakai fungsi yang QD. Q sama dengan 5 min 0,2 P. P-nya diganti dengan tadi sudah kita ketemu 20. P-nya kita ganti 20 dan di sini ketemu Q sama dengan 1. Jadi keseimbangan pasar yang terjadi saat harga P sama dengan 20 dan jumlah barang Q sama dengan 1. Pengaruh pajak dan subsidi. Penjualan suatu produk akan dikenakan pajak oleh pemerintah, itu pasti. Dengan adanya beban pajak ini, maka akan mengakibatkan harga suatu produk akan naik dan kuantitas produk yang diminta akan turun atau naik. Pengaruh pajak dan subsidi akan menggeser penawaran, sedangkan kurva permintaannya akan tetap. Nah, ini perlu digaris bawahi bahwa kurva permintaannya akan tetap. Untuk pajak per unit biasanya diberi lambang T kecil. Apabila pemerintah memberi pajak sebesar T, maka barang tersebut atau perusahaan tersebut akan mendapatkan atau akan menaikkan harga barang per unitnya, harga per unit barangnya. Dan ini adalah fungsi dari pajak. Fungsinya tinggal ditambahin T. Kenapa? Karena dapat pajak dari pemerintah. Makanya bebannya bertambah. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Contoh fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 20 min 2Q dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 30 plus 6Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp10 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Untuk pembahasannya kita lihat penawar sudah pajak adalah, nah di sini perlu digarisbawahi bahwa tadi fungsi permintaannya akan tetap. Jadi kita nggak usah otak-atik fungsi permintaannya. Yang bakal kita otak-atik adalah fungsi penawarannya, yaitu yang P sama dengan 30 plus 6Q ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Karena ditambah pajak. Maka ketemu P sama dengan min 20 plus 6Q. Permintaan tetap, maka PD sama dengan PS. 20 min 2Q sama dengan min 20 plus 6Q. Kita masukin lagi, terus kita ketemu yang Q-nya ditaruh kiri, yang nggak ada hurufnya kita taruh kanan. Maka kita ketemu Q sama dengan 5. Sama seperti biasa, ketika Q-nya sudah ketemu, kita substitusikan ke dalam salah satu fungsi. Mau yang kiri, mau yang kanan, bebas. Di sini ketemu P sama dengan 10. Jadi keseimbangan setelah pajak adalah P sama dengan 10 dan Q sama dengan 5 atau 5,10.
Untuk subsidi per unit diberi lambang S kecil. Apabila pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit, maka beban produsen akan berkurang sehingga harga dapat diturunkan. Contohnya seperti misal bensin. Misal bensin harganya itu 17.000, tapi dapat subsidi dari pemerintah itu 7.000. Jadi harga bensin yang harus kita bayar hanya 10.000. Jadi kita diringankan bebannya. Nah, untuk fungsi penawarannya sendiri, karena kita diringankan, otomatis kita dikurangi biayanya, maka bedanya yang tadinya plus T, sekarang min S. Contohnya, fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 20 min 2Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 30 plus 6Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberi subsidi sebesar 10 rupiah per unit. Itu kan tadi keseimbangan pasar tersebut. Kita perlu ingat lagi bahwa untuk fungsi permintaan tidak bisa di otak-atik lagi, tidak usah di otak-atik lagi. Yang harus kita otak-atik adalah fungsi penawarannya. Fungsi penawaran min 30 plus 6Q kita kurangi 10 karena dikurangi beban kita oleh pemerintah sebesar 10 rupiah. Kita dapat Q-nya sama dengan 7,5 setelah dapat ke yang PD sama dengan PS. Hampir sama untuk rumus, untuk langkah-langkah atau step by step dari pajak dan subsidi itu hampir sama. Setelah ketemu Q, ya tadi kita substitusi ke salah satu fungsi, mau yang kiri atau mau yang kanan, bebas. Setelah Q-nya dapat 7,5, maka P-nya adalah 15. Maka keseimbangan setelah subsidi adalah P sama dengan 15 dan Q sama dengan 7,5 atau 7,5,15. Oke, di sini saya ada contoh soal. Nomor 1 adalah tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 8 min 0,2 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus 0,4 PS. Nah, ini tentang keseimbangan pasar. Tadi keseimbangan pasar terjadi apabila QD sama dengan PS, sama dengan QS. Salah, QS maksud saya. Atau PD sama dengan PS. Maka di sini QD-nya udah ketahuan, QS-nya juga udah ketahuan. Tinggal kita masukin aja. QD-nya segini, QS-nya segini. Maka kita pindah-pindah ruas, yang ada P-nya kita pindahin ke kiri untuk mencari P, dan yang nggak ada hurufnya kita pindahin ke kanan. Ketemu P sama dengan 30. Setelah P ketemu, lagi-lagi kita harus substitusi ke salah satu fungsi, mau yang QS atau mau yang QD. Itu terserah karena hasilnya bakal sama. Setelah dapat nilai P, maka substitusi ke salah satu fungsi dan Q sama dengan 2. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat P sama dengan 30 dan Q sama dengan 2. Ini nomor 2. Untuk fungsi permintaan ditunjukkan P sama dengan 32 min 2Q dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan minus 42 plus 6Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit, 10 rupiah per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Ini soal pajak. Ingat, kalau untuk soal pajak, kita cari rumus penawarannya. Kita otak-atik rumus penawarannya. Rumus permintaan emang nggak usah diotak-atik. Yang diotak-atik cuma rumus penawarannya aja. Jadi rumus penawarannya adalah ini ditambah 10 rupiah. Kalau misalkan pajaknya 50 ya plus 50. Kalau pajaknya cuma 5 ya kita plus 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita ketemu min 32 plus 6Q. Karena permintaan tadi tetap, maka karena PD sama dengan PS karena permintaan tetap. PD-nya udah ketahuan berapa yang di atas. PS-nya juga udah ketahuan berapa yang di sini. Maka tinggal masukin angkanya, pindah ruas kiri kanan, dapat Q sama dengan 8. Q sama dengan 8. Kita substitusi ke salah satu fungsi. Maka ketemu P sama dengan 16.
Keseimbangan pasar setelah pajak adalah P sama dengan 16, Q sama dengan 8. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.